Halo Growth People, kembali lagi bersama saya di channel Geni Fazan. Dan di video kali ini kita akan bahas nih 3 prinsip penting sebelum mulai investasi di dunia saham. Nah, jadi apa saja 3 prinsip itu? Yuk kita langsung masuk dan membahasnya. Prinsip pertama yang harus investor pegang sebelum beli saham adalah, lagi-lagi yang paling penting adalah untuk memilih perusahaan yang baik. Apa yang dimaksud dengan perusahaan yang baik? Yaitu perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang kuat, di mana termasuk kinerja keuangan yang stabil, manajemen yang kompeten, growth yang baik, dan keuangan dari perusahaan tersebut pun dalam keadaan yang sehat. Di mana beberapa faktor tadi adalah faktor-faktor utama untuk mencari tahu apakah perusahaan ini termasuk perusahaan yang baik atau jangan-jangan lagi rame di pom-pom atau rekomendasi orang saja. Karena perlu diingat ya, selaku seorang investor, mindset yang paling penting kalau kita adalah seorang pemilik perusahaan dan bukan penyewa perusahaan. Jangan lupa di balik lembaran saham terdapat bisnis yang bekerja di belakangnya. Jadi kalau kita mau menginvestasi dalam saham, yang kita lihat adalah bisnisnya dan bukan cuma sewa yang hanya sebentar-sebentar saja. Karena baik lagi, investor adalah investasi untuk jangka panjang. Dan kalau kita mau beli sesuatu, entah mau beli mobil atau bahkan membeli rumah dengan nominal yang besar, bukankah kalau kita ingin membeli atau menjadi pemilik, kita pasti perlu mengecek prospek dari yang akan kita beli untuk jangka waktu yang panjang. Ya benar, mungkin seperti sewa mobil atau sewa rumah, kita nggak perlu cek untuk berapa tahun ke depan, tapi mungkin hanya berapa bulan pun sama. Dan kalau kita masukkan ke saham, para penyewa ini bisa kita sebut sebagai seorang trader saja. Dan lalu prinsip yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita perlu membeli perusahaan di harga yang wajar. Dan perlu dipahami ya, kalau prinsip satu tadi sudah gagal, kita tidak perlu lagi mengecek harga sahamnya dalam keadaan seperti apa. Yang berarti jika kita melihat perusahaan ini, harganya sedang bagus sekali, ini sedang undervalued, kita baik lagi, ternyata perusahaan tersebut tidak baik, yang growth-nya sangat buruk, yang keuangannya juga buruk, kita tidak perlu mengecek harganya berapa, karena untuk prinsip satunya saja sudah gagal. Dan prinsip kedua ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh banyak investor, di mana mereka membeli saham yang kelihatannya sangat baik, tetapi padahal harganya sudah sangat mahal atau mungkin sebutnya over value. Dan dampaknya kalau kita membeli perusahaan yang sudah dalam keadaan mahal seperti itu, yang berarti dalam jangka panjang justru keuntungan kita akan banyak tergerus. Karena ketika harga wajar di sini dan harga perusahaan sudah over value, yang berarti akan ada gap di mana perusahaan nanti pasti akan mengikuti harga wajarnya. Dan ketika harga wajarnya sudah tersentuh, maka baru dari sinilah perusahaan akan mengikuti harga utamanya dan akan naik. Yang dalam jangka panjang justru itu akan mengurangi potensi profit keuntungan kita. Dan apalagi buat kalian-kalian yang investasi atau time horizonnya sangat pendek atau mungkin hanya beberapa tahun saja, 1-2 tahun, ketika harganya kita beli over value, yang bukannya ingin cuan, tetapi ternyata harga perusahaannya harus turun dulu ke bawah, yang akhirnya malah kita merugi. Ya mungkin untuk beberapa contoh sahamnya tidak perlu disebutkan karena kalian sudah tahu sendiri. Seperti banyak juga nih korban-korban dari Unilever atau bahkan Telkom, di mana kedua saham itu sudah lama sekali tidak saya lirik karena keduanya sudah masuk ke saham over value, yang ternyata bukankah sangat jauh banyak turun dari harga tertingginya. Jadi balik lagi, walaupun fundamental keduanya sangat bagus, mereka termasuk perusahaan yang baik, kita juga perlu membelinya di harga yang baik agar tidak terjerumus seperti saham-saham barusan. Dan juga sebaliknya, kalau ternyata kita membeli saham yang fundamental atau perusahaannya sudah bekerja dengan sangat baik, ternyata harganya juga sedang harga baik atau di bawah, wah ini pasti akan menjadi calon saham multi-bagger yang akan memberikan keuntungan jangka panjang kepada kita lebih banyak lagi. Intinya jangan sampai kita terjebak euforia pasar, di mana broker A atau mungkin berita-berita banyak menyebutkan, saham ini A, B, C, D, E, atau bahkan pom-pomers atau influencer saham yang banyak merekomendasikan beli saham ini, yang akhirnya jika kalian beli dan kalian tidak paham apa yang kalian beli, ya udah ujung-ujungnya pasti malah boncos. Coba seberapa banyak yang sering mengalami hal seperti itu? Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Karena jangan lupa ya, untuk para influencer atau mungkin broker, ada alasan kenapa mereka rajin banget memberikan rekomendasi saham bahkan setiap hari. Karena semakin sering kita bertransaksi membeli saham, menjual saham, itulah fee yang mereka dapatkan. Toh jangan lupa, broker ini mendapatkan untung dari fee tiap transaksi yang dikeluarkan oleh kita-kita para pemain saham. Yang sebenarnya itulah keuntungan kita sebagai individual investor. Kita sebenarnya tidak perlu terlalu bergantung dengan berita-berita atau rumor-rumor yang saya sendiri menyebutnya sebagai noise, karena itu saking banyak yang malah menjadi tidak relevan. Dan oke lah, kita masuk ke prinsip ketiga, yaitu biarkan waktulah yang menjadi leverage atau keuntungan kita dalam jangka panjang. Ya benar, ini adalah kunci investasi
investasi yang paling utama. Dan investasi yang paling baik sebenarnya adalah investasi membosankan, tetapi itu adalah investasi yang bisa kita tinggal tidur, alias kita tidak perlu mengeceknya setiap hari, nggak perlu ngecek chart naik turun setiap hari. Investasi membosankan adalah investasi yang baik karena kita tinggal tidur aja, uang kita terus berputar. Dan itulah alasan prinsip ketiga, yaitu biarlah waktu yang akan meningkatkan kekayaan kita dalam jangka panjang. Dan inilah yang disebut sebagai keajaiban dunia ke-8 menurut Einstein, atau compounding interest atau bunga majemuk. Dimana semakin lama kita berinvestasi, uang yang kita dapatkan akan jauh lebih besar dan tidak hanya linear, melainkan bisa eksponensial. Oke, mungkin kita pakai contoh case aja ya, dimana Agus dan Fadel mereka berinvestasi di waktu yang berbeda dengan nominal yang berbeda seperti yang bisa kalian lihat. Tetapi lagi-lagi di sini kita asumsikan ya, untuk return per tahunnya atau CAGR-nya sama, diambil dari 20 tahun IHSG, yaitu di 10,21%. Dan seperti yang dapat dilihat, Agus dia mulai di umur 20 tahun dan hanya investasi 5 juta per tahun doang sampai usia 25, yang berarti modal yang disetorkan hanya sebesar 30 juta doang. Sedangkan Fadel dia mulai di umur 30 tahun dan dia terus berinvestasi 5 juta per tahun sampai usia 50, atau mungkin total modalnya adalah di 100 juta rupiah. Dan kira-kira menurut kalian berapa modal mereka di usia 50 tahun nanti? Apakah Fadel akan lebih besar karena modal yang disetorkan lebih besar di 100 juta, ataukah Agus yang cuma modalnya 30 juta doang? Dan seperti yang bisa dilihat, ternyata Agus memiliki aset sebesar 542 juta dan Fadel di 361 juta. Yang balik lagi, walau modal lebih banyak tetapi hasilnya malah lebih kecil karena Agus dia berinvestasi lebih lama. Yang baik lagi, itulah keajaiban dari compound interest dan itulah pentingnya waktu sebagai aset utama yang paling penting. Dan itu pula sebenarnya menjadi alasan utama kalau investasi jangka panjang itu hal yang paling penting dan bukan investasi jangka pendek seperti yang kita bahas tadi, seperti penyewa saham, trader, dan lain-lainnya. Karena balik lagi, bukan seberapa besar modal yang kita miliki, tetapi kapan kita memulainya. Dan itulah alasan utama kenapa investasi sejak dini adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kekayaan kita nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di masa depan. Dan kalau kita lagi-lagi berandai-andai nih, Agus masih terus rutin berinvestasi 5 juta per tahun sampai usia 50 tahun. Asetnya bukan lagi 542 juta, bahkan mencapai 1 miliar 45 juta. Jadi ingat ya, pertama, pilih perusahaan yang baik. Lalu yang kedua adalah beli perusahaan juga di harga yang baik. Dan tiga, biarkan waktulah yang akan menjadi leverage kita untuk keuntungan dalam jangka panjang. Dengan tiga prinsip ini sudah dipastikan kalian akan menjadi investor yang sukses. Karena jangan lupa, jika kalian mengaplikasikan tiga prinsip ini, kalian sudah berbeda atau jauh di atas 90% pelaku saham. Karena 90% pelaku saham yang lain, banyaknya mereka ini adalah investasi yang mungkin cuma ikut-ikutan, atau mungkin yang tadi kita sebut sebagai penyewa doang, atau mungkin para trader jangka pendek seperti swing trader atau yang lain-lain. Mereka masuk di bagian 90% pelaku saham yang sangat banyak tersebut. Dan hanya 10% inilah yang sebenarnya memiliki mindset untuk long time atau jangka panjang dari investasi. Nah, mungkin untuk contoh barusan kita mensimulasikannya dengan CAGR 10%, yang bagaimana kalau ternyata kalau simulasi CAGR ya diambil dari CAGR saya sendiri, yaitu GH Portfolio, di mana kurang lebih selama 6 tahun terakhir CAGR saya di 27,28%, dan coba kita aplikasikan kepada Agus dan Fadel, atau mungkin Agus aja lah biar mempermudah. Dimana dengan CAGR 10% sampai usia 25 tahun alias modal 30 juta akan berubah menjadi 542 juta ketika di usia 50 tahun. Tetapi dengan CAGR 27% atau sesuai dengan GH Portfolio, maka uang Agus bukan lagi 542 juta di usia 50 tahun alias menjadi 33 miliar. Yang gak kebayangkan kalau ternyata Agus masih terus berinvestasi rutin sampai 50 tahun. Nah, lagi-lagi buat kalian juga yang ingin belajar metode yang saya gunakan untuk berinvestasi, bisa klik link yang ada di deskripsi video. Lagi-lagi kalau kamu suka video ini, like aja untuk videonya. Dan kalau kalian nggak suka, nggak apa, langsung dislike aja. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk bantu subscribe dan share video ini jika dirasa bermanfaat ke teman kalian yang sesama investor agar bisa sukses bersama-sama. Dan terima kasih sudah menontonnya, and I'll see you guys in the next video.